Resiko tentunya ribet, ngurusin Aldous tuh di late game tuh ribet banget. Iya ribet banget. Bukan ribet lagi, Bu Kayak Momo. ngurusin dia kalau lagi bulanan. Bukan hanya ribet. Kok bersihin? Ngurusin? Ngurus. Astaga. Wah, gajian beli korek kuping mas. Beli ikat rambut mulu gue lihat. Ini apa? Ini Aldous-nya itu counter dari Clean itu sendiri. Clean, betul. Counter natural. Iya, Ya. iya. Akhirnya kayak, ya udah gue udah tahu banget nih Clean ini. Clean apa? Tapi respect sama anak emak. Bagus. Tandanya apa? Flex pick. Bisa saja Pak Quito turun ke arah tengah. Atau bahkan formats akan dikasih tahu cara main Lancelot. Nah. Keren ya? Benar. Kekeknya belakang. Aduh, Arkihosi ini 2 pick terakhir yang akan menentukan tentunya siapakah yang akan diambil. Oke, anak emak sudah pegang kepala. Dia harus benar-benar bikin strategi yang matang. Tapi Lunox terlebih dahulu. Ini yang menurut aku penting banget Arkihosi. Mereka bisa aja surprise Sodak dengan last picknya. Tapi mereka pinter banget mereka pick Lunox sebagai insurance tentunya. Kalau misalnya Momo atau mungkin nanti ada Baras atau mungkin ada Balmoon. Lapu-lapu ini bisa dirontokkan sama Lunox. Di plot twist. Ngeri. Bingung gak tuh Todak? Ini kenapa? Tapi itu yang pertanyaan aku. Kenapa mereka ban Yuzong gitu? Kenapa mereka nggak langsung ban Lunox-nya aja satu? Mungkin karena dengan gameplay yang bisa kita bilang ada backline yang harus dijaga. Seperti Lilia. Oh mungkin nanti potensinya. Mereka mau main hero backline. Nathan, iya itu dia. Nathan masih berpotensi. Hero backline maksudnya kayaknya bakal diamankan. Diantisipasi, ya. Nathan di gold, maybe Brody atau Nathan jungler. Brody di gold lane, tapi ternyata One dan juga Lancelot. Wow. Oke, Lancelot masih untuk Formis. Dan One di tangan Chico tapi Povius. jungler. Gak, ini kayak Pakito jungler sih menurut aku. Kita jungler, ide di Albert. Iya. Udah di Albert. Iya. Jungler langsung waktu itu. Iya. Belum selesai ngomong ya Ji. Iya. Kok gigit lo, makan juga lo. Oke. Tuan muda Albert kembali menggunakan Pak Quito. Tapi ingat, ini Ciku, Kayeye, Gamora sudah memberikan informasi untuk tim Arakyu sebagai support, meng-warning untuk berhati-hati dengan Ciku dengan one-one-nya. Tapi kali ini ada Povius. yes, one-one yang dilepas, Povius di depan sana. Tapi kita bakal lihat sendiri, apakah kali ini Ararkyoshi mampu mengatasi Ciku dengan keganasan dari Wang-Wangnya, Momochan dan juga Gone. Yes, tentu saja akan kita saksikan kali ini dengan kedua draft ban and pick, dengan kedua tim yang sudah mengamankan masing-masing hero-nya kali ini. Kita akan melihat apakah Ararkyoshi mereka masih bisa mengamankan 2-0 dan langsung spam saja hashtag Indopred dan juga hashtag FIFA Ararkyu kali ini untuk memberikan dukungan kalian ke tim Ararkyoshi yang bakal bermain lebih agresif kali ini, bakal coba untuk nge-praise ke arah Clay-nya. Clay-nya benar-benar diharas dan apakah menjadi first blood? Tentu saja tidak semudah itu Bambang Moon, karena masih ada Finn yang akan memberikan backup juga dengan Soul Bloom-nya. Alright, Albert berhasil melakukan parpobah tanpa ada hambatan, tapi lihat Bangsin di depan sana terkena damage, masih level 1, one man situation, mencoba diadu mekanik, tapi lihat Bangsin itu yang gua bilang Momochan, dia bermain sabar banget, beda banget dengan Bangsin yang dulu yang langsung benar-benar mengamankan agresivitas, tapi ternyata dia lebih ke arah wise choice, bijak sekali mengambil keputusan, tidak terlalu terberat, bahkan PY and first blood dari bottom lane melindungi serang Bangsin, berhasil mendapatkan first blood. Dan lihat dengan Lunox-nya, Clay adalah satu-satunya mid laner yang mendapatkan Savage JPL Indonesia Season 8. Wow, fun fact, dan masih mau lebih Sin kali ini coba mengejar. Finn juga bakal coba untuk membackup dan Yams ternyata tidak akan terlalu di overcommit oleh Sin. See the difference of Bangsin. Yes. Benar-benar berbanding terbalik dengan M-Series sebelumnya. Setuju. Lihat, dia sabar, dia tenang, dia farming, dia nggak peduli tentang KDA. Oke, KDA Finn yang ngambil, it's okay, yang penting gue farming dan gue nggak tumbang. Betul, ini beda banget sama Bang Sin dulu dan tentunya lebih berbeda lagi dibanding Bang Ji tentunya. Dan kali ini lihat Ararkyoshi, mereka mau coba untuk mainin rotasi karena Albert sekarang udah level 4. Clay pun sedikit lagi dia bakal dapetin Chaos Assault-nya, bakal dapetin ultimate dari Brain of Order, dan ini momen
momentum yang harus dimanfaatkan tentunya untuk Araki Hoshi setelah mereka mendapatkan first blood-nya. Clay, Formase juga udah mulai rotasi kali ini. Harus berhati-hati juga. Dari Moon, ingat dia punya burst damage yang sakit banget. Slow effect dari Gloom tentunya. Apalagi Magic Shot Wave-nya kalau kena ini bakal PR yang benar-benar lebar banget. Tapi kalau kita lihat, oke, Brina Ford udah mulai di pop up dan bahkan Finn masih bisa coba untuk membackup. Blaxius dipaksa keluar dari Moon sendiri. Ternyata masih bisa diamankan oleh Araki Hoshi dan bakal coba dipaksa divide. Demonic Force ke arah seorang Momo kali ini bakal coba dikejar dan masih bisa untuk survive. Sementara di sisi lain, Moonnya bakal coba untuk mengusir. Yamsnya juga masih bisa untuk mengcover Formase yang lagi ngambil purple buff. Gue nih, mau nanya dong, boleh gak? Boleh dong. Seingat gua, Esmeralda itu counter dari Popheus. Bener. Kenapa? Seingat gua ya. Benar. Jadi kenapa yang terzoning out agak sedikit terbalik ya untuk kali ini dari R7? Kenapa? Di arah top lane Dari R7-nya. mekanik. Oh, Kenapa alright. R7-nya yang leukemia tadi? Oke, tapi lihat di sisi Putihnya lain. banyak. Untuk kali ini, Astaga, naga. para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka berada di arah bottom lane. Bangsin, lagi-lagi dia tidak ingin melakukan rotasi dengan terlalu cepat. Albert mendapatkan satu buah Little Wonder-nya. Dan di arah bottom lane pun udah ada seorang Yums. Ingat, Yums sudah punya flicker, udah punya Wave Dragon. Coba dipasang ke arah belakang. Ada seorang VN, tapi Albert nggak mau ikut. Memilih untuk mundur, Albert nggak mau masuk ke arah sana karena cukup berbahaya. Sedangkan Albert fokus ke arah jungle terlebih dahulu. Melihat keuntungan yang dimiliki dari para pemain dari tim Araki Hoshi ini membuat Araki Hoshi mereka bisa menjaga Bangsin dengan aman harusnya. Doni itemnya. Yes, bener banget. Ciku guys di sini tentunya dengan one-one gak pakai sepatu dulu. Dengan one-one pakai geser-gesernya aja Sin. Endless battle-nya udah mau jadi. Sakit banget tapi lihat di sini Pippin. Ciku guys bakal coba di poking damage-nya. Bakal coba dihantam. Wes akan dikeluarkan. Bangsin akan mencari pilihan tapi dengan Siga mencoba menyelamatkan satu buah Bangsin. Damage kami. Formase menuju ke arah seorang Bangsin. Masih ditahan flickernya. Menuju ke arah belakang. Tempakan kali ini. Bangsin still survive. 3 player dari tim Todak terganggu pergerakan di arah bottom lane. Gak bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat kembali. Bahkan di sisi lain Albert akan mencoba untuk melakukan surprise attack di arah mid lane harusnya. Iya, dan itu backup yang baik sebenarnya. Tapi Albert kali ini lihat Heavy Left Punch Jab juga connect karena seorang Moon dipaksa keluar untuk satu Blackshield-nya dan langsung tumbang di tangan tuan muda Albert kali ini. Anak emak benar-benar dapetin momentumnya. Dia tahu dia harus paksain Blackshield-nya keluar biar ada backup juga dari Clay yang bisa ngasih damage tambahan. Dan itu benar-benar perfect skenario untuk Araki Hoshi di area midnya. Alright, langsung CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kalian mencoba untuk melihat arah Clay dari depan sana. Mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang R7. Tapi Yum, Wave Dragon berhasil mendapatkan seorang Bangsin. Tapi ternyata karena full of damage. Menuju ke arah belakang dipanggil dengan guiding wind yang kali ini tidak ada adik abang. Dan bahkan di arah bottom lane Ciku tidak berhasil menembus turret yang dimiliki dari Bangsin. Bangsin udah punya endless battle. Langsung ada satu Black Juice dari Moon di depan sana masih harus dihindari. Yum segera Wave Dragon. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi bakal coba untuk memancing keributan di arah starter. Terlihat di arah minimap tidak ada seorang Esmeralda. Di manakah dia? Di manakah kau berada? Oh di situ ternyata. Ngumpet ternyata dan bahkan lihat mau mencoba untuk mengkontes turtle-nya. Tapi sebenarnya agak bersedikit resiko ya. Dan langsung diamankan begitu saja. Tapi di area bawah lihat Wave Dragon-nya connect. Dan bahkan ada cross walking. Combo yang baik dari Ciku guys dan juga Yams. Tapi ingat, ini Sin yang kita tahu dia bakal main lebih sabar. Karena backup-nya selalu datang dari Araki Hoshi. Mereka selalu dapetin momentum. Dan makin kompensasi lagi dan lagi. Moonnya tumbang. Formase udah punya Tonros dan bahkan puncturnya dipakai hanya untuk mundur. Mau coba untuk masuk. Keputusan yang salah seperti dari Momo masih bisa dipukul mundur juga dari Clay dan juga Albert di area mid. Tidak benar-benar tersentuh turretnya sama sekali dari tim Araki Hoshi. Oke, tapi kali ini lihat Bangsin udah gak punya flicker. Dia di gang again and again. Berhasil didapatkan 1 poin yang pertama dari Toda. Di sisi lain, Formase kali ini dari itemnya baru jadi War X nih Bang Goni. Iya, Vinnya juga OTW langsung ke Dominance Ice yang sebentar lagi mestinya jadi. Yang berarti Momo dan juga tentunya Aegis dari seorang Ciku guys ini akan terefek dari Dominance Ice. Jadi harus diperhatikan juga. Yang menarik juga R7 udah Clock of Destiny bersama dengan Clay. RRQ Hoshi as ready for team fight. Iya. Oke, tapi ternyata di sini ada Clay. The Wave Dragon telah dikeluarkan karena Clay tapi ternyata lihat damage mereka terlalu sakit. Berhasil mendapatkan 1. Albert versus everybody. Knockout saya dikeluarkan. Dijemput tapi masih mau Yum. Flicker kalian yang salah. Masih dapat tetap ditumpahkan tapi lihat Momo nggak bisa menerima damage dari Bangsin. Bangsin dikawal ketat oleh tuan muda Albert bersama dengan Pippin El Capitan. Ada Popheus di depan sana. Langsung coba mendapatkan Ciku tapi ternyata tidak. Tidak semudah itu dan lagi-lagi selalu ada kompensasi yang didapatkan Araki Hoshi. 1 tumbang, gak masalah. Mereka selalu cari cara gimana dapetin 1 pemain juga dari Todak. Lihat, Sinnya masih mau lebih, tapi Formase lalu overcommit dari
seorang Sin terkena damage dari turretnya. Tapi kali ini lihat, Momo bakal coba untuk mengejar ke arah Finn kali ini. Clay masih bisa Clay untuk is backup. coming. Mulai datang, Chaos Assault. Tapi ternyata masih ada Jackling Eagle. Harus tumbang Finn-nya. Dan bahkan Clay kali ini bakal coba untuk menahan. Sementara Albert bakal udah menumbangkan Moon di area mid. Masih mau lebih dari Albert kah? Enggak ternyata. Karena dia tahu, ini teman-teman dari Arkehosi sudah mulai tumbang satu persatu. Dan mereka mau nggak mau harus reset lagi. Harus benar-benar sabar dapetin momentum balik. Karena kalau mereka terusin impact-nya, Todak bisa aja dapetin beberapa pemain tersisa dari Arkehosi. Oke, aku agak sedikit bingung kali ini. Dari Clay tadi punya Darkening, aku kira bakal langsung coba di follow up, tapi ternyata tidak di follow up sama seorang Clay. Tadi sempat ke arah minion sih. Oke, tapi kita lihat di sini para pemain dari tim Arkehosi, mereka akan dikit lebih sabar. Akan ada perebutan turtle atau tidak, karena kita masih menunggu posisinya untuk kali ini. Clay melakukan clear minion terlebih dahulu. Ya. Turtle-nya akankah dibiarkan begitu saja atau tidak? Balik lagi, lihat pasif yang dimiliki dari seorang Chiku. R7 ke trigger, tapi R7 sepertinya sadar ada seseorang di dekat sana karena lihat minimapnya udah lumayan gelap. Harus benar-benar menjaga pergerakan yang cukup baik. Meanwhile dari bottom lane, para pemain dari tim Arkehosi bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turtle-nya. Iya, dan ini lihat prioritas target dari Arkehosi. Mereka tahu dari midnya bakal coba diharas dan bakal lihat. Formes numbangin dua pemain, tapi Albert bakal coba untuk mengejar. Dia tahu udah nggak punya apa-apa execution, bahkan dari Tonusnya masih bisa dikeluarkan oleh Formes. R7 mencoba untuk mengejar ke arah Yams, kali ini masih bisa untuk ditahan oleh tim Arkehosi. Meskipun mereka harus kehilangan dua pemain di area midnya. Oke, lagi-lagi objektif game ini dimenangkan oleh tim dari Sodak, tapi di belakang sana Bang Sin memberikan damage. Dua terhadap sedangkan Yum dan langsung posta ke depan. Langsung Bang Sin bisa terlalu besar. R7 is coming. Chico kita terbilang satu telah didapatkan. Tepakan formasi kejar asal-asalan. Dan satu hit terakhir. Yum masih bisa berhindar dengan satu buah konsilnya. PN is coming bersama dengan seorang Clay. Bang Sin coming. Yang di depan sana tidak kelihatan. Yum still survive. Berhasil menghilang di tengah-tengah keributan. R7 masih coba menahan dan lihat Momo masih mau lebih kali ini di area midnya. Bakal coba ditahan, tapi Sin mulai masuk ke arah tapi terlalu overcommit dari seorang Sin. Dia nggak bisa numbangin Moonnya dan bahkan Momo pun masih bisa survive tadi. Sayang sekali dari seorang Sin. Dan kali ini nggak apa-apa, dari Arkehosi mereka harus reset lagi, harus sabar lagi. Jangan benar-benar terlalu kayak pengen ngedapetin satu tapi malah dia ke pick off karena Gak usah terburu-buru, gak usah rushing, gak usah rushing. Betul, karena ingat ini Todak masih punya sisi tentunya dari Moon sendiri dengan slow effect-nya. Lalu juga masih ada Momo yang masih bisa nahan. Dan Chiku berkali-kali dia gak boleh sampai dikasih weakness point-nya pecah kali ini. Oke, lihat R7 mencoba untuk melawan. Ada Chiku di depan sana, mencoba dibalaskan keadaan. Tapi ternyata para pemain dari tim Arkehosi belum ada yang berdekatan. R7, that's why dia akan coba untuk mengulur waktu terlebih dahulu. Bang Sin udah gak punya flicker lagi. Dia bakal bisa di-dive asal-asalan. Akan menjadi kelihat. Mencoba di-clear begitu saja. Dan berhasil. Mau lihat ada seorang Albert di depan sana. Moon udah gak punya Black Juice. Albert juga ke belakang. Coba dipanggil dengan Guiding Wind. Ada VYN dan Clay. Kali ini rotasi yang dimiliki dari tim Arkehosi agak sedikit terpotong di arah top lane berkat adanya split push yang dilakukan oleh seorang Momo yang bukan Momo-chan. Bahkan di sisi lain Arkehosi mereka harusnya mendengar ada recall tas di sana Momo-chan. Tapi Arkehosi lihat mereka mau langsung nge-secure ke arah Lordnya. Apakah dari Todak mereka mau coba untuk ngelakuin kontes? Moon udah dapetin informasi tentunya, tapi Lordnya cukup cepat dia masuk oleh Arkehosi. Dan lihat R7, bagus banget loncat ke arah Black Sun, tapi ternyata Yamas masih punya satu The Wave Dragon. Dan bahkan lihat Arkehosi bakal coba dipukul mundur kali ini. Clay harus mundur dan dia masih punya Brain of Order. Enggak ternyata dari Clay-nya. Chiku di arah bottom lane membawa satu buah wave, mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Untungnya Bang Sin berhasil meng-clear dengan cukup baik dan jangan lupa mendapatkan kode promo dengan entry into Pride dengan diskon sampai 70%. Momo-chan, Goni, what happened to Arkehosi? Mereka inisiatifnya bagus, ngelord diem-diem karena apa? Informasinya Chow dan juga One di bawah, tetapi mereka maksa fight dan itu yang jadi kerugian buat teman-teman RRQ. Oke, tapi lihat damage yang diberikan, quick draw, tapi di belakang sana formasi kami dan damage ke arah belakang tertangkap begitu saja. Formasi Mason Rocket dan bahkan satu buah single flag yang digunakan vaksin. Akhirnya nge-game, vaksin fans everybody, Momo terkena damage, masih coba untuk bertahan, tapi Clay selamatkan Bangsin untuk kali ini. Bangsin hampir terpick off kembali. Tapi lihat R7 di sana mencoba untuk memancing keributan. Yums diketok palanya pakai coklat roka yang dimana para pemain dari tim Arkehosi seperti nggak mau maksa tim fight lagi. Nah, coklat roka lu mau bawa. Lo tau nggak bentuk
coklat Roka. Iya tahu yang nggak mulus itu kan. Mirip kan? Iya tapi nggak salah tapi nggak Oke, ungu Goni. juga Silakan, warnanya. Iya, kalau kita ngeliat itemnya ini, Xin udah ngumpulin item, dia harus defense dulu Thunderbelt karena Iya. dia juga udah bermainnya nggak terlalu ahead, tapi BOD-nya udah on the way. Oke, tapi kali ini lah Albert tempat sana, Moon terpalahkan, Blackjuice di depan, coba disumbangin, berhasil mendapatkan satu, tidak fokus menjegar Suret yang bakal dimasakan dan hilang satu, para pemain Target, masih mau lebih, Moon, where are going, gak boleh pulang, mau jadi goyang, dan bahkan Albert Gabo di kau dia bilang di game, uppercut, oke, oh, next round. Yes, langsung dia berkat dengan knockout strike tentunya. Dan terima kasih untuk 2.100.000 big viewers tentunya. Ayo kita ramaikan biar Oji langsung keliling komplek. Pakai boxer kali ini kalau menyentuh 5,5 juta juga easy buat komunitas Mobile Legends tentunya. Tapi Todak mereka masih punya chance tentunya karena ini Ciku selalu bisa nge-push ke area bawahnya. Jadi mau ngomong Arkeosi mereka harus benar-benar peka sama mapnya. Dan mungkin dapetin turret objektif adalah jawaban yang baik untuk Arkeosi kali ini. Yes, bahkan Albert walaupun ada Chico dengan 3 player di arah bottom lane bahkan dia respect. Ini benar-benar Clay-nya datang terbang begitu saja. Momo, Falling Star Moon Kara yang salah dan ketinggalan akan dikeluarkan. Tapi ternyata tidak. Ada Yum sebelah sana. PYN dengan Guiding Win-nya bakal mundur terlebih dahulu. Tidak mau terlalu memasakkan keributan. Langsung ada ini saja. Retreat Momo. Retreat dan regroup lagi dari RRQ Hoshi kali ini 70 detik untuk Lord yang kedua. Dan ini apa saja bisa terjadi dari Arkeosi dan juga Todak. Jadi harus berhati-hati banget. Momo udah mulai coba untuk mengganggu kali ini. Tapi menurut aku ya Sin ini juga harus berhati-hati ketika dia memang udah punya damage. Tapi jangan terlalu overcommit. Karena dia harus benar-benar bisa di backup. Tapi Moon kali ini masih punya Black Shoes tentunya. Tapi belum dikeluarkan kali ini. Moon yang masih bisa ngincer. Tapi enggak sempat ngeluarin Black Shoes-nya. Dan makanya Seven udah ngincer ke arah backline. Kali ini bakal coba ditendang. Tapi ternyata Yam-nya gak bakal bisa untuk menyelamatkan diri. Triple kill? No, Enggak, ternyata hanya sampai double kill saja, tapi itu cukup untuk menemukan 3 pemain dari Todak di area mid. Dan kali ini lihat Formace mencoba untuk nge-cut minion di area atas dan itu yang bisa dilakukan Todak. Tapi ingat, ini RRQ Hoshi bos, peka banget sama minimapnya dan gak mudah tentunya untuk Formace kabur kali ini. Bakal coba dijegal pinnya, kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Formace, circling ke connect kali ini dan bahkan ketemu Sinkechen ke arah belakang. Pinnya bakal coba dikejar, tapi Clay masih bisa bertahan. Clay kali ini backup yang baik dari R7 dan juga kawan-kawan. Lihat Formace, dia Satu kata respect banget. dari Deden from Bogor. Apa tuh? Ter-outplay! Deden from Bogor berhasil meng-outplay Formace kali ini dari top lane. Menuju ke arah Bapak terhormat Momo-chan dan berhasil dapatkan begitu saja untuk kali ini. Gila ini cepet banget. Itu recall-nya keren banget ya. Iya, recall-nya Yang M3. keren banget Aku yang belum M3. punya nih. Benar Oke, banget. gimana Goni, silakan. Yes, kemarin kita lihat replaynya aja langsung. Karena Lord tadi dinamakan oleh RRQ. Dan kalau dilihat dari replaynya Moon-nya percuma mau pakai Black Shoes juga berkali di belakang. Jadi langsung hilang juga. Sementara Yums di sini terjebak dalam lautan RRQ harus hilang juga. Ciku guys meskipun ada Wind of Nature gak bisa berbuat banyak. Damage-nya sudah terlalu dahsyat. Tapi kali lihat cara mid lane-nya para pemain di Arkeosi bakal coba fokus mendapatkan satu buat turret di arah top lane, di arah mid lane. Udah tidak ada Black Shoes kembali. Albert melakukan clean minion tapi lihat Lord-nya kali ini tidak sedikit fungsional dan maksimal. Berhasil ditumbangkan. Damage yang diberikan dari Bangsin. Bangsin mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Tapi jangan terlalu depan. Itu cukup berbahaya. Membuang satu flicker menunggu 2 menit. Itu menjadi sebuah titik yang akan dimanfaatkan oleh tim dari Todak. Meanwhile, dari bottom lane masih ada super minion. Di arah top lane pun juga sama. Lihat Bangsin damage terlalu besar. Flicker ke arah belakang. Mencoba dipaksakan kembali. Satu bagian satu. Dan berhasil menangkan satu dari Yung. Sehingga begitu satu kill. Lagi mau double kill. Ternyata tidak. Masih selamat. Di arah bottom lane, Bangsin fokus menuju ke arah turret. Dia nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Forest bakal coba fokus dan bahkan di belakang sana ada satu buah loncatan lagi-lagi. Albert terserangkap, shutdown didapatkan. Crossbow of the R7 tershutdown. 2 pemain dari tim Arkeosi mereka langsung bakal mundur ke arah belakang. PYN dikejar oleh seorang Momo. Tapi ternyata Clay, damage terlalu sakit. PYN udah punya Guiding Wind kembali. Dia tahan, flicker, dan ini saja Guiding Wind. Itu yang namanya trigger disiplin. Trigger disiplin, dia tunggu Momonya pakai flicker, langsung dia pakai juga flickernya untuk mundur dan bahkan sempat memberikan damage sedikit dengan cast assault-nya. Clay, Deden dari Bogor gila, dia mengoutplay
berkali-kali pemain dari Todak tentunya di game pertama dan kali ini di game yang kedua masih terlihat amat meyakinkan untuk Araki Hoshi dengan 52k gold yang dipegang sama Araki Hoshi. 2.500 gold ternyata lebih untung untuk Araki Hoshi. Yes, bener banget. Dan Dominance Ice lihat, 2 R7 dan juga Finn memegang Dominance Ice, bahkan lebih. Clay juga pakai NOD, yang berarti apa? Momo bener-bener gak bisa sebebas mungkin. Dan mereka harus memperhatikan juga nih, RRQ udah mainnya nge-grouping. Udah bahkan bisa 5, berrotasi 5. Dan itu yang Todak harus perhatikan. Karena rotasi 5 ini satu member face check aja udah bisa langsung hilang gitu. Ke burst langsung. Tapi ini disiplin banget juga sih dari Sin. Dia setelah 3 kali ke pick off di awal ya, itu dia udah gak ke pick off lagi. Belum ke pick off sampai sekarang. Jadi semoga tidak ke pick off. Dan ini menurut aku R7 sih yang justru udah punya damage banyak banget karena dia udah punya defense glyph. Sin udah jadi Windtalker juga. Jadi untuk attack speednya bakal lebih maksimal lagi dari Sin. Dan kali ini sepertinya dari kedua tim mereka akan nungguin momentum atau mungkin nunggu Lord yang ketiga. Karena Ciku dia bakal coba untuk nge-push ke area bawahnya, sedangkan Momo yang akan nge-push ke area atasnya. Jadi Araki Hoshi bener-bener harus bener-bener peka banget sama minimapnya. Kalau misalnya mereka bisa culik Momo atau Ciku, ini bakal lebih baik lagi untuk tim fightnya. Bikin timpang tim fightnya sehingga Araki Hoshi mereka bisa dapetin momentum untuk dapetin lot yang ketiga. Oke, tapi dengan segi gold, Araki Hoshi udah mulai membalikan keadaan dan balik lagi dari tim Todak. Kali ini mereka tidak bisa melakukan push lagi split terlalu banyak. PN di depan sana udah memberikan informasi. Clay is coming, Wild Dragon dilakukan menuju ke arah sama kita dengan order melihat sekali ini belum ada. Winston touchdown! Save the day! Baslin, tersebarkan 1. Bangsin menuju ke arah belakang. Ada Momo Flicker digunakan tidak berhasil siapapun. Forbes harus hilang begitu saja Bangsin. Mencoba untuk mengejar satu orang tapi Momo terperangkap dalam zona nyaman. Dan Ciku di bottom lane. Bakal coba disumbangin begitu saja. Fokus ke arah Ciku. DPS terlalu sakit. PN mau coba untuk memancing satu bak keributan tapi ternyata di sana triple kill. Looking for Mania. Ciku mencoba dibalaskan keadaan. Dan ternyata wipe out. Araki Hoshi berhasil mendapatkan wipe out dan this is it. Bangsin menunjukkan aslinya. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Bangsin. Senang saya game kedua dimenangkan oleh tim Araki Hoshi. Yes, dengan triple kill tentunya Sin berhasil untuk mendapatkan momentum kembali dan bahkan Ciku yang sempat nge-push di area bawah itu jadi urusannya Albert dan juga Clay. Dan bahkan dari Finn pun masih bisa untuk menahan Ciku di area bawah. Weakness point yang gak pecah, gak bisa dapetin momentum. Dan bahkan Ciku yang harus terpanis dan wipe out oleh tim RRQ Hoshi 2-0. Tim Indo Pride kita. Mana hashtag Indo Pride? Mana hashtag FIFA RRQ? Indo Pride goni. Yes, benar banget. Ini kalau misalnya ngelihat dari game sebelum ini, game ini maksudnya, Onyx ini benar-benar terbalaskan dendamnya untuk saat ini. 2-0 masih 1 poin lagi. Tetapi RRQ mereka ngapain? Koordinasi dan chemistry teman-teman dari RRQ benar-benar terlihat. Mereka mau nyari team fight benar-benar ada aja backupannya, ada aja mekaniknya, ada aja outplaynya. Sementara Ciku pakai 1-1 comfort pick. Early game-nya bisa nahan, tetapi sayang banget masuk late game, masuk mid game. Cikunya susah banget memberikan impact kalau lagi team fight. Tapi ini kayaknya agak cukup berat game 2 untuk tim Araki Hoshi ya. Iya. Ini terbukti dengan adanya power pick dari para pemain dari tim Todak membuat Araki Hoshi sedikit kesulitan dan kita sudah menyentuh 2.403.000. Hampir setengahnya sih. Hampir setengahnya. Aku mau ketawa jahat. Ayo bisa yuk. Ayo ramein lagi guys, ramein lagi. Lihat tim RRQ Hoshi yang lagi berjuang di M3 tentunya. Mereka udah ngamanin 2-0, tentunya kita juga harus berjuang. Ramaikan M3 juga kali ini dari live semua channel, menurut aku kayak dari semua region. Ini penting banget. Ingat 5 juta viewers. Bisa lah. Bisa, itu easy lah buat komunitas yang solid. Gua keliling komplek pakai boxer.